Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita berjumpa lagi pada sesi penuntasan tugas pada mata kuliah MPPP, yaitu magang pengembangan perangkat pembelajaran yang dibimbing secara langsung oleh Miss Meta Kemala SPD MPD. Nah, sebelum saya menjelaskan presentasi saya yang sangat menarik pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cut Alifani Srina, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ramli Mekah. Nah, langsung saja saya akan mempresentasikan materi yang sangat menarik dengan judul besarnya adalah Standar Nasional Pendidik bagi Guru Bahasa Inggris atau singkatnya dengan SNP. SNP ini sendiri memiliki definisi yang berfokus utama pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelolaan konteks berbahasa Inggris yang ada di seluruh Indonesia. Nah, adapun 8 standar nasional pendidik yang harus dipenuhi oleh tenaga kependidikan dan pendidik. Yang pertama adalah standar isi, yaitu tingkat kompetensi dalam mencapai lulusan. Nah, yang kedua ada standar proses, yaitu pelaksanaan daripada standar isi. Yang ketiga ada standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi seperti kualifikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kualifikasi minimum yang harus dipunya oleh suatu sekolah agar mencapai syarat kelulusan. Nah, yang kelima ada standar sarana dan prasarana, yaitu kriteria minimum fasilitas yang mampu menunjang dalam pembelajaran yang ada pada suatu sekolah. Yang keenam ada standar pengelolaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang ketujuh ada standar pembiayaan, yaitu komponen besarnya biaya operasi satuan yang akan dikeluarkan pada suatu sekolah. Yang terakhir adalah standar penilaian, yaitu mekanisme, prosedur, dan instrumen yang dievaluasi daripada ketujuh standar di atas. Nah, yang akan menjadi fokus utama pembahasan presentasi kita pada hari ini adalah standar pendidik dan tenaga pendidikan yang memiliki definisi, yaitu kriteria dan kelayakan fisik ataupun mental yang harus dipenuhi agar menjadi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya. Nah, adapun tujuan yaitu menjamin tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional untuk memenuhi syarat dalam memajukan pemberdayaan pendidik di Indonesia ini. Nah, yang terakhir adalah komponen utama, yaitu mencakup kedua standar yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, seterusnya kita akan membahas tentang kualifikasi akademik pendidik. Yang pertama ada jenjang pendidikan minimal. Bagi pendidik dan tenaga kependidikan harus memiliki jenjang pendidik minimal, yaitu S1 agar bisa mengajar pada TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, yang kedua adalah kesesuaian bidang. Pada kali ini kita membahas tentang pendidik dan tenaga kependidikan guru bahasa Inggris. Otomatis pada kesesuaian bidang ini kita harus belajar atau kita harus mengajar dan melamar pada suatu sekolah dengan profesi guru bahasa Inggris ya. Nah, yang ketiga adalah sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi ini sangat penting atau sangat diperlukan untuk menunjang keprofesional kita sebagai guru untuk mencakup dalam kredibilitas dari suatu sekolah. Nah, yang keempat adalah pengembangan berkelanjutan. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan untuk mencapai sistem minimal dan maksimal, yaitu harus berpendidikan berkelanjutan S2 atau S3. Nah, selanjutnya kita akan membahas kompetensi pendidik. Ada 4 poin utama dalam kompetensi pendidik ini. Yang pertama adalah kompetensi sosial, yaitu mampu berkomunikasi secara baik, secara baik dan secara lugas kepada sesama guru ataupun kepada siswa. Nah, yang kedua adalah kompetensi profesional, yaitu penguasaan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswa. Yang ketiga ada kompetensi kepribadian, yaitu memiliki kepribadian yang mantap, yang berakhlak mulia, yang bertutur kata sopan, dan yang otomatis bertanggung jawab.
Nah, yang terakhir adalah kompetensi pedagogik, yaitu pengelolaan pembelajaran yang mendidik agar siswa dapat memenuhi syarat daripada kelulusan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang standar khusus guru. Ini sangat penting diketahui, standar khusus guru ini ada 3. Yang pertama, kualifikasi akademik, yaitu S1 untuk pendidikan atau untuk sastra Inggris harus dipenuhi dengan sertifikat akta 4. Nah, yang kedua yaitu sertifikasi bahasa. Sebagai guru yang akan mengajar bahasa Inggris harus memiliki sertifikasi bahasa yang pertama TOEFL minimal 550, IELTS dengan band 6 atau CEFR dengan level B2. Nah, yang terakhir adalah kompetensi metodologis, yaitu penguasaan materi kontemporer seperti communicative language teaching, test-based learning, atau content and language integrated learning. Nah, selanjutnya kita bahas tentang macam-macam tenaga kependidikan. Yang pertama ada KEPSEK. Nah, KEPSEK ini otomatis kita tahu dengan kepala sekolah atau yang memimpin suatu sekolah. Yang kedua ada pengawas sekolah. Yang ketiga ada administrasi, itu biasanya ada di ruang tata usaha yang menunjang bagian administrasi dan keuangan dari suatu sekolah. Nah, yang terakhir adalah perpustakaan dan laboratorium, itu yang bertugas untuk menjaga dan menyesuaikan penyesuaian pengerjaan daripada perpustakaan dan laboratorium pada suatu sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengembangan profesi guru bahasa Inggris. Ini otomatis sangat penting ya untuk peningkatan laju pemahaman daripada kita sebagai seorang guru berbahasa Inggris. Nah, yang pertama adalah pelatihan metode pengajaran. Nah, pelatihan metode pengajaran ini balik lagi kepada yang tadi yang ada CLT, ada TBL, dan ada CLIL ya. Nah, yang kedua itu ada program pertukaran nasional. Ini sangat berfungsi bagi kita yang mengajarkan dengan sistem yang biasa-biasa aja. Dengan kita bertukar dengan sekolah-sekolah lain yang ada di luar negeri, itu akan meningkatkan inovasi kita, meningkatkan ide kita yang untuk begitu kembali lagi ke dalam sekolah kita yang lama itu agar memodifikasi cara yang unik dan cara yang baru supaya meningkatkan pengajaran dalam proses belajar mengajar. Nah, yang ketiga adalah sertifikasi kompetensi. Ini sertifikasi kompetensi ini seperti CELTA, Delta, dan TKT itu yang diperoleh dari Cambridge serta TOEFL dan IELTS. Nah, yang terakhir adalah penelitian tindak kelas atau PTK. Ini adalah mengatasi masalah pembelajaran secara sistematis. Apabila kita mengalami suatu masalah dalam sistem pembelajaran ini, harus kita evaluasi kembali, harus kita buat dalam penelitian agar bisa kita berikan kepada orang-orang yang lain, agar kita berikan pengetahuan agar mereka tahu begini cara dari mengatasi masalah yang ada dalam kelas tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan. Otomatis enggak selamanya kita akan mengajar ya. Ada waktunya kita untuk menyelesaikan atau mensudahkan daripada tahun-tahun kita mengajar, yaitu pemberhentian yang ditetapkan oleh pemerintah bagi pengajar atau tenaga kependidikan yang mengalami jabatan PNS itu adalah 60 tahun. Nah, setelahnya kita bahas tentang tantangan dan penerapan standar. Dari kelima tantangan yang kita dapatkan, kita peroleh yang pertama adalah distribusi guru, yang kedua adalah kesenjangan kualifikasi, yang ketiga adalah pembiayaan, keempat adalah aksesibilitas pelatihan, yang kelima adalah resistensi perubahan. Adapun strategi peningkatan mutu pendidik yang harus kita ketahui sebagai calon pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama adalah beasiswa S2 dan S3. Nah, ini target yang harus dicapai pemerintah per tahunnya adalah 100 guru. Yang kedua adalah kerjasama internasional seperti British Council dan Relo, itu mencapai 1000 guru per tahun.
Yang ketiga adalah pelatihan jarak jauh, itu ada 5.000 guru per tahun. Dan yang keempat adalah komunitas praktisi, ini akan dilaksanakan di semua kabupaten atau kota secara menyeluruh ya. Nah, yang terakhir adalah peran pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Yang pertama adalah 70% dipegang oleh pemerintah, yaitu merumuskan kebijakan, menyediakan anggaran, mengembangkan standar, dan pengawasan implementasi standar. Yang kedua, 15% dipegang oleh Dewan Pendidikan, yaitu lembaga independen yang membantu suatu sekolah agar mendapat tunjangan lebih. Nah, yang ada 10% melalui komite sekolah, yaitu organisasi mandiri yang membantu peran masyarakat dalam meningkatkan mutu daripada pendidikan itu. Nah, yang terakhir adalah 5% dari dunia usaha, itu sektor swasta yang berkontribusi dalam suatu sekolah. Nah, itu saja pembahasan yang sangat menarik pada presentasi saya hari ini. Adapun kesimpulannya yaitu hasil dari standar nasional pendidikan ini diharapkan dapat lebih memajukan pendidikan Indonesia ke jenjang lebih baik dan lebih maju. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.